Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa lagi membersamai Sobat Sport, di mana lagi kalau bukan di Sportholic yang pastinya nanti akan memberikan informasi seputar dunia olahraga, dan juga kita menghadirkan narasumber yang nantinya akan bercerita seputar pengalaman beliau nih seketika menekuni bidang olahraga yang beliau tekuni. Kira-kira hari ini kita ngobrol sama siapa? Langsung aja kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo. Boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari fakultas dan jurusan apa? Halo Sobat Sport, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Sahwa, bisa dipanggil Bila atau Bia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, jadi Sobat Sport hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Bia, atau aku panggilnya Bila aja ya? Ya, boleh. Kita bakal ngobrol sama Kak Bila seputar bidang olahraga yang Kak Bila ditekunin. Tapi boleh dong di-spill dulu, olahraga apa sih yang sedang ditekunin nih Kak Bila? Untuk sekarang sih lagi olahraga karate ya Kak. Oke, jadi olahraga bela diri ya yang ditekuni sama Kak Bila. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut, dan Kak Bila juga akan cerita tentang gimana sih perjalanan Kak Bila gitu kan menekuni olahraga karate ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik ya, happy ya hari ini ya? Senang banget dong. Oke. Kita juga senang banget karena Kak Bila udah bisa datang ke sini nanti untuk cerita-cerita dan bagi pengalaman ke Sobat Sport gitu. Tapi akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Akhir-akhir ini sih kesibukannya ya seperti biasa, mahasiswa seperti biasa lainnya, ya belajar, kuliah, dan juga aktif UKM juga. Oke, berarti emang selain perkuliahan seperti biasa juga aktif juga di UKM karate? Iya. Atau ada UKM lain yang diikuti? Karate dulu. Karate dulu ya. Berarti kan masih ada kayak latihan-latihan juga. Iya, masih. Terus juga pasti lagi pusing tugas gitu ya. Oh iya, mana semester 5. Semester 5 dan udah menjelang UTS juga ya? Oh iya, UTS. Tapi sehat kan Bila? Alhamdulillah sehat banget. Oke, tetap harus jaga kesehatan gitu ya, istirahat yang cukup, makan dan minum yang bergizi, dan juga Bila kita tuh harus jaga dan kita mastiin kalau cakupan vitamin di tubuh kita hariannya tuh tercukupi. Makanya di sini aku mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa bantu kita untuk jaga kondisi kesehatan tubuh kita nih. Info juga buat Sobat Sport, jadi buat jaga kesehatan selain itu tadi ya, istirahat yang cukup, makan minum bergizi, vitamin harian di tubuh kita juga harus tercukupi. Makanya dibantu sama Oronamin C, yaitu minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport dan juga Bila, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan ditemenin sama Oronamin C tentunya ya. Oke, karena tadi kita juga udah kenalan dikit gitu ya sama Bila gitu kan, tentang ternyata Bila ini adalah mahasiswi ilmu komunikasi gitu kan ya, terus mengikuti olahraga karate juga. Boleh dong di-spill sekarang, mengikuti karatenya tuh sejak kapan sih kalau boleh dong? Kalau untuk mengikuti karate itu dari kecil, dari kelas 1 SD sampai sekarang, berarti sekitar 15 tahunan kali ya? Wah, iya. Udah remaja ya? Usia-usia remaja gitu, 15 tahun. Udah lama banget ya berarti ya? Saya lama banget. Lama banget. Tapi awalnya tuh gimana? Maksudnya kan anak kelas 1 SD gitu kan, masih kecil banget gitu kan, baru masuk ke SD. Emang punya keinginan dari awal, dari diri sendiri buat ikut karate, atau mungkin ada dorongan dari orang tua, atau kayak gimana awalnya? Awalnya tuh kayak ngelihat abang ikut karate gitu, terus habis itu dia kayak latihan, terus aku tuh ikut kan, maksudnya ikut nonton gitu tuh. Habis itu kayak, ih seru nih mukul-mukulin orang gitu. Agak serem ya? kayak ada, karena aku tuh dari kecil itu kayak suka adrenalin gitu loh. Jadi kayak ngomong lah ke papa, kayak Bila mau ikut karate gitu. Yakin? Kamu perempuan loh gitu. Kayak nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah dimasukin lah karate. Oke, berarti awal mulanya tuh karena sering nontonin abang latihan, sering ikut ngantar juga ya. Jadi dan ada ketertarikan di dalam diri Bila emang untuk hal-hal yang memacu adrenalin gitu ya, memberikan tantangan. Oke, menarik. Berarti itu sejak kelas 1 SD kalau nggak salah namanya dojo ya? Iya, dojo. Ya, itu udah gabung ke dojo yang sama kayak abang? Iya, sudah masuk klub waktu itu. Waktu itu udah masuk klub? Iya. Terus kejuaraan pertama yang diikutin tuh kapan? Kebetulan waktu itu langsung kejuaraan bertingkat gitu loh, kayak kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, provinsi, baru ke Jurnas. Waktu itu langsung ke
kalau nggak salah ke kota dan alhamdulillah lolos langsung ke provinsi, lanjut lagi ke Jurnas. Itu pertandingan pertama kali. Itu di usia berapa? Di tahun keberapa setelah ikut karate? Pokoknya kelas 4 SD lah, berarti sekitar 9 tahunan lah. 9 tahun. Iya. Itu yang ikut ke Jurkotnya? Iya. Oke, keren banget. Berarti setelah 3 tahun ya kurang lebih ikut karate, akhirnya ikut kejuaraan yang bertingkat itu tadi. Nyoba waktu itu. Akhirnya dan lolos sampai ke tingkat nasional, alhamdulillah. Luar biasa, keren banget. Oke, berarti kalau misalkan tadi kan ternyata emang ada ketertarikan sendiri gitu kan, akhirnya minta ke orang tua gitu ya. Support dari orang tua sendiri gimana? Maksudnya kan mungkin biasanya kalau anak perempuan itu lebih protektif gitu ya, apalagi yang pengen diikutin tuh olahraga bela diri yang notabene memang ya gitulah kita tahu. Itu gimana support dari lingkungan terdekat? Kalau dari orang tua dulu kali ya. Kalau orang tua itu pasti support banget gitu, kayak misalnya kita ada latihan nih kayak kakak mau apa gitu, terus kayak nggak mau apa-apa tapi udah disediain kayak susu, pisang, coklat gitu loh. Terus habis itu support dari materi juga, kayak disediain alat, baju, pokoknya yang kasih yang terbaik lah gitu. Terus habis itu kalau misalkan dari orang terdekat juga, kayak mungkin dari lingkungan pertemanan, itu tuh selalu support gitu loh. Kayak misalnya ada temen nih kayak tanding, kita tuh kayak lagi tanding nih set gitu kan. Terus teman-teman itu nggak makan, nggak main HP, mereka tuh kayak langsung bangun di tribun terus kayak nyemangatin gitu loh. Kayak nggak ada yang sibuk sendiri, langsung kayak ayo Bila semangat gitu. Berarti datang yang benar-benar hadir gitu ya, bukan cuma fisiknya aja yang hadir di situ, tapi juga mereka emang mendukung secara penuh gitu ya ketika Bila pertandingan. Luar biasa sekali, menarik ya Sobat Sport. Jadi awal mulanya memang sejak kecil gitu ya sudah tertarik ikut karate dan akhirnya sampai sekarang sudah 15 tahun Bila ikut karate. Pastinya nanti ada cerita-cerita menarik dan pengalaman yang akan di-share sama Bila. Kita bakal kulik lebih dalam lagi, tapi nggak akan kita habisin sekarang juga. Kita akan jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Bila yang tadi udah cerita-cerita awal mula ikut karate itu kayak gimana sampai akhirnya tadi udah di-spill sedikit nih tentang kejuaraan yang pernah diikutin. Gitu dong. Boleh dong diceritain lebih detail, mungkin yang kejuaraan pertamanya itu loh yang langsung ke Jurkot terus langsung ikut ke Jurprof dan sampai ke Kejurnas juga, luar biasa. Awalnya itu kan kayak ikut dari dojo, dari itu kayak nggak tahu itu pertandingan apa, mungkin kayak ya udahlah sekedar tanding ya, nama anak kecil ya kan. Nah abis itu kayak tanding, set itu adalah juara pertama kali dan itu langsung juara 1 Kak. Langsung bawa medali emas. Iya kan? Itu kayak senengnya luar biasa, kayak orang tua langsung kayak seneng, langsung kamu mau apa? Makasih, oke gitu kan. Jadi kayak langsung kayak wah latihan terus gitu kan. Abis itu ikutlah waktu itu kejuaraan provinsi langsung dan itu kalau nggak salah tanding sekitar sore menjelang malam lah kayak. Nah habis itu kayak ikut tanding dan alhamdulillahnya waktu itu juara 1. Lagi bawa pulang medali lagi. Kayak emang rezekinya emang di situ kan. Nah habis itu kalau nggak salah waktu ke Jurnas itu nggak bawa nama Jawa Barat Kak. Jadi itu bawa nama Aceh waktu itu. Nah abis itu lawan lah, main berapa kali ya waktu itu, sekitar 2 atau berapa, waktu masih kecil udah lupa aku. Terus abis itu kayak tanding waktu itu tanding di Surabaya, aku masih inget banget waktu di Gor Pancasila. Nah itu tuh kita tuh tanding terus aku tuh ngeliat temanku kan kayak ih enak ya bawa medali gitu, terus kayak dibopong gitu loh, kayak sama supporternya. Iya kayak dibopong kayak ih mau, jadi kayak ada semangatnya gitu loh. Abis itu kayak akhirnya saat akulah main gitu
Abis itu kayak waktu itu kalau aku terakhir lawan DKI, waktu itu belum ada rezekinya, alhamdulillah dapet juara 3 waktu itu. Masih bawa pulang medali ya, alhamdulillahnya. Berarti itu di umur berapa yang ke Jurnas itu? Itu ke Jurnas kelas mau berapa? ke, pokoknya masih kelas 4 mau ke 5 lah. Berarti itu apa rentang waktunya nggak lama ya? Iya, jedanya nggak lama ya? Nggak lama itu, kayak abis ke Jurkot kayak jeda 2 bulan langsung ke pro, habis itu jeda lagi sebulan langsung ke Jurnas gitu loh. Gitu. Biasa. Itu latihannya gimana? Berarti apakah kayak ngerangkep sekalian latihan atau ya udah latihan terus aja? Seingatku ya Kak, itu latihannya itu pas kalau misalkan ke Juprov nih, kita tuh ada latihan kayak gabungan gitu loh. Kayak misalkan satu Jawa Barat itu latihan di satu tempat. Tapi dibagi-bagi kan ya namanya kata sama komite. Nah kebetulan aku itu komite, jadi komite itu yang fighter. Nah latihannya tuh kalau nggak salah di Bogor. Jadi latihannya tuh di Bogor itu tuh 2 atau berapa minggu gitu loh sekali gitu. Habis itu kalau misalkan ke Jurnas kita tuh ada yang namanya karantina Kak. Jadi itu sekitar seminggu sebelum pertandingan kita tuh kayak ngumpul di kayak barak lah ya bahasanya, kayak barak, kayak ngumpul terus kayak latihan, dan latihannya itu dari pagi sampai malam. Balik lagi pagi sampai malam tiap hari gitu. Itu tiap hari ya. Selama berapa lama tuh? Kalau karantina itu selama seminggu. Nah, habis itu menjelang pokoknya 3 hari sebelum pertandingan itu tuh kayak kita tuh rest, cuman ada sekedar kayak game, sekedar kayak refreshing biasa. Nah, barunya pas H-1 kita kayak pemanasan, kayak latihan kayak ya udah game-game biasa, habis itu pas hari H-nya barulah digempur semuanya. Wah, luar biasa. Itu berarti waktu masih SD ya? Iya, itu masih SD. Keren banget, maksudnya masih SD aja udah tingkatnya udah ikut ke Jurnas nih. Berarti dari kecil udah jadi atlet ini provinsi dong? Atau kalau dari kecil kemungkinan iya, soalnya kan waktu itu dari masih aktifnya tuh dari SD sampai SMA itu selalu megang Jawa Barat gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini ya, Bila tuh terbilang sering ya ikut kejuaraan, sering gitu. Banget. Bisa berapa kali itu dalam setahun? Nggak usah setahun, sebulan dalam sebulan ya. Sebulan tuh bisa 2 sampai 3 kali lah. Itu dulu waktu masih sekolah ya. Terus sekarang waktu masih kuliah gimana? Perbedaan apa atau perubahan apa yang paling dirasakan gitu? Banyak banget, karena ada kuliah dan ada tugas-tugas yang dikejar deadline lah, terus apalagi tugas kelompok lah, apalagi penelitian lah. Wah, itu kayak pertandingan itu kayak nanti dulu deh gitu, kayak kuliah dulu deh. Oke. Tapi berarti sejak awal masuk kuliah, Bila tuh udah masuk ke UKM karate? Kuliah, udah. Oke, berarti emang dari maba ya? Iya, dari maba. Udah join. Kalau waktu kuliah nih udah berapa turnamen atau kejuaraan yang diikutin? Saking banyak apa lupa. Berarti masih sering juga ya? Masih sering. Kirain tadi udah kayak nanti dulu deh penelitian. Masih sering sih. Masih sering, berarti emang Bila nih apa sih yang bikin kayak semangat buat ikut kejuaraan gitu kan? Bisa dibilang tuh sering banget kan, berarti banyak banget yang udah diikutin gitu kan. Mungkin kan ada orang yang kayak ngerasa, aku udah banyak ikut kejuaraan nih, mungkin agak ngerangin dikit, apalagi tadi kan kayak ada perbedaan nih di kuliah gitu, tapi ternyata Bila masih semangat gitu dalam mengejar prestasi-prestasi itu. Yang buat semangat saat pertandingan itu banyak sih Kak, pastinya. Entah dari kayak hasil akhir, ya kan semua usaha pasti dilihat hasil akhirnya kan. Pasti banyak lah teman-teman yang kayak kalau aku tanding nih, terus banyak orang yang kayak Bila, congrats ya. Nah itu tuh yang ditunggu-tunggu. Iya, kayak makanya aku tuh selalu pengen ikut tanding itu tuh ditunggu-tunggunya tuh kayak misal nih masuk kelas, set, Bila, congrats ya gitu, kayak dia tuh kayak teriak di kelas, jadi kayak semua kelas itu pada tahu, jadi kan aku kayak gitu. Iya, kayak makasih banyak, itu sih salah satunya. Terus yang kedua itu pasti kayak ada timbal balik lah ya dari orang tua, kayak kakak mau apa nih gitu, kayak udah lama uang jajan aja gitu. Apresiasi. Iya, terus ditambah lagi ada juga kan kalau di FISIP itu tuh ada kayak apresiasi sendiri. Nah itu yang ngebuat kayak wah harus tanding terus nih biar dapet award gitu loh. Iya. Oke, keren banget. Berarti
banyak juga ya yang Iya. jadi pemacu semangat nih Bila Iya. untuk terus ikut kejuaraan. Di sisi lain juga nggak meninggalkan akademik itu tadi. Iya, benar. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Sport. Ternyata itu tadi akademik emang nomor satu, tapi kadang kalau kita juga punya bakat atau keahlian di yang non akademik dan kita bisa mengembangkannya, ya juga bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan juga. Ya, benar banget. Ya. Nah pastinya kita nggak akan selesai sampai di sini ngobrolnya, kita masih akan kulik-kulik lagi cerita yang dimiliki oleh Bila, terutama di bidang karatenya gitu. Tapi kita akan jeda lagi sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga Bila, narasumber kita hari ini yang tadi udah cerita banyak banget, dan kita juga udah jadi, kalau aku pribadi ketularan semangat ya, karena kayak ternyata sering banget ikut kejuaraan gitu ya. Yeah. Dan wah luar biasa. Dulu waktu zaman sekolah katanya sebulan udah bisa 2 sampai 3 kali, itu keren banget. Nggak capek? Capek sih pasti. Tapi senengnya Tapi itu tadi seneng, ya, ya. bangganya itu tadi. Oke, nah kalau kejuaraan terakhir yang diikutin apa? Kejuaraan terakhir waktu itu Pomprovok itu Kak. Pomprov. Iya. Boleh dong diceritain kayak persiapannya tuh kayak gimana? Itu berarti di tahun 2025 Tahun ini? ini? Iya, Berarti di 2025. semester 5 ini atau masih semester 4? Waktu itu pertengahan berarti semester 5 lah ya. Semester jatuhnya. 5? Iya. Gimana tuh kayak, maksudnya kan semester 4, 5 ini kan semester yang lagi sibuk-sibuknya ya Kak, gitu. Gimana tuh membagi waktu antara kuliah, terus latihannya juga, terus prosesnya tuh kayak gimana? Kalau untuk prosesnya ya pastinya karena suka bentrok sama kuliah, apalagi kalau kita tuh latihan itu sore, terus kuliah dari pagi sampai sore. Nah itu tuh kayak ngatur waktunya itu susah. Apalagi kita tuh latihan tuh dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ya, itu tuh Senin, Selasanya itu rest kita. Nah jadi itu tuh aku tuh ngatur waktunya tuh kayak misalnya nih pagi sampai sore itu ada kuliah. Terus habis itu biasanya tuh di UKM itu ada latihan sesi bagi 2 gitu loh. Jadi ada yang sore, ada yang malam gitu. Kalau misalkan anak-anak pada kuliah sampai sore, bagiannya malam. Nah kadang aku tuh bagiannya malam latihannya gitu Kak. Oke, berarti emang di sisi lain padat kuliah, itu juga nyempetin waktu buat latihan di malam hari. Iya. Terus jaga kesehatannya gimana sih? Kalau boleh tahu, itu kan pasti kayak kuliah sampai sore, terus latihan malam, pulang tuh nggak selesai nggak sih? Pasti mungkin ada ngerjain tugas yang dikejar deadline dan lain sebagainya. Itu kan pasti keforsir ya tenaganya, terus waktu istirahatnya juga mungkin berkurang. Itu Bila sendiri gimana manage-nya? Kalau aku sih gini, kan biasanya papa itu suka kayak kamu beli vitamin gak gitu, kadang suka diingetin gitu buat minum vitamin. Nah aku tuh kalau ngaturnya tuh pagi itu kan kayak harus sarapan dulu, abis itu kayak lanjut lagi kuliah, kadang makan sempet kagak, yang penting makan lah ya gitu kan. Abis itu ke misalkan nih sampai sore. Nah abis sore itu aku tuh biasanya itu kayak makan dulu, tapi makannya nggak berat gitu loh Kak. Kayak makan pisang lah, roti lah, terus minum susu, kalau nggak air putih. Nah abis itu minum vitamin lah, kayak buat jaga imun tubuh kita gitu loh. Habis itu aku langsung lah latihan di GOR Pertamina itu. Nah kalau buat ngatur jadwal kuliahnya kadang aku latihan sambil nge-zoom gitu. Iya. Ketika kuliahnya online. Iya bener banget. Oke, berarti emang gimana caranya, pokoknya ini harus balance gitu ya, nggak boleh sampai ada ketimpangan gitu ya, ketinggalan di salah satunya. Iya bener banget. Oke, luar biasa. Nah tapi setelah perjalanan 15 tahun ikut karate gitu kan, dan juga banyak sekali prestasi yang udah diraih, pengalaman yang udah diraih, boleh dong di-share gitu, apa sih keistimewaan olahraga karate ini dibandingkan olahraga lainnya bagi Bila sendiri? Kalau keistimewaannya menurut pribadi aku ya sih Kak, karena aku ngeliatnya kayak dari looks-nya aja nih, kayak, wih keren gitu loh. Orang-orang kalau ngeliat
cewek karate atlet pasti dipandangnya beda gitu loh Kak. Kayak wih atlet nih gitu. Iya, terus kayak apalagi kalau misalkan ceweknya itu kayak berprestasi gitu, udah cewek cakep gitu kan ya. Terus karate berprestasi, atlet gitu kayak maksudnya kayak ada orang kayak pandangannya beda dikit gitu Kak. Terus ya itu sih. Gitu ya, berarti emang jadi kebanggaan tersendiri lah. Iya, gitu. kayak ada privilege sendiri lah kalau misalkan kayak ikut karate gitu loh Kak. Oke, tapi kalau misalkan dari ini apa self developmentnya sendiri, pengembangan diri yang ada di misalkan bilang tuh waktu ikut karate jadi punya ilmu baru nih selain tentang teknik-teknik karate, di luar itu tuh ada nggak sih yang ilmu-ilmu apa sih yang didapetin atau manfaat apa aja sih yang didapetin selain dari aspek kesehatan pastinya? Ilmu ya, tentunya pasti pertama disiplin Kak. Karena kita apa ya, aku tuh latihan misalkan jam 7 nih, itu setengah 7 itu harus sudah on time gitu. Kalau enggak kayak pasti adanya kayak hukuman lah. Terus kayak misalkan kita latihan nih, set latihan, terus kita baru datang, itu kayak ada rasa malu gitu loh Kak. Yang lain udah capek, udah ngos-ngosan, udah dapet teknik, kita baru dingin gitu loh, kayak nggak dapet feel-nya gitu loh, kayak ilmunya tuh kayak harusnya full, jadi setengah gitu loh Kak, gitu. Berarti selain emang tekniknya, terus juga prestasinya, itu juga dapat disiplinnya juga terbangun gitu ya dari kecil. Gitu. Oke, nah Bila ini kan sering ikut kejuaraan dan sering juga, maksudnya nggak jarang bawa pulang medali gitu ya. Seringnya bawa pulang medali juga pulang kayak gitu kan. Apa sih menurut Bila yang paling penting atau aspek-aspek penting apa yang harus diperhatikan ketika ikut kejuaraan di olahraga karate ini? Yang pertama itu ngontrol emosi Kak. Kalau misalkan tanding nih, udah tahu pasti gor itu kan panas, terus capek duluan, belum lagi nunggu giliran. Nah makanya di situ tuh kayak tempat-tempat dimana kita itu emosinya itu nggak kekontrol, apalagi belum lagi ketemu musuh yang gerasak-gerusuk nih. Makanya kita harus kayak emosinya harus terkontrol, mainnya harus tenang, nggak boleh kayak lawan emosi kita ikut emosi, ya ntar kalah gitu, jadi jelek mainnya. Jadi kayak menurut aku itu ngontrol emosi. Terus yang kedua itu kayak harus ngejaga stamina gitu loh. Kayak misalkan kita tahu nih di bagan mainnya 4 atau 5 kali. Jadi main pertama itu tuh kita kayak jangan terlalu kenceng-kenceng banget, kayak kita main pelan tapi pasti gitu loh, main pelan tapi main poin gitu loh, nggak kayak set gitu, enggak, itu capek banget pastinya gitu Kak. Itu berarti dua hal itu mungkin. Iya, menurut aku itu. Kontrol emosi dan juga jaga stamina. Iya. Berarti ini juga ya strategi juga ya. Iya benar, strategi dan taktiknya gitu. Gimana caranya supaya bisa ke-manage dengan baik gitu ya. Oke, luar biasa nih, nggak kerasa nih ternyata kita ngobrol udah lama banget ya. Bila udah cerita banyak banget. Boleh dong terakhir mungkin ya buat closing statement juga, Bila sampaikan pesan buat sobat sport yang mungkin lagi menekuni olahraga karate juga, lagi berusaha meraih prestasi-prestasi di bidang karate ini, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat sobat sport? Oke Kak, untuk pesannya itu jangan pernah kayak takut untuk mencoba gitu. Kita belum tahu rasanya itu dipukul kayak apa, rasanya menang itu kayak apa, kayak rasanya kalah itu kayak apa. Maka kayak kita mau ikut apapun harus dicoba gitu. Jangan pernah takut salah ataupun kayak takut dijudge, kayak kita harus mau nyoba gitu loh. Jadi kayak ada pengalaman tersendiri gitu loh Kak. Oke, berarti pesannya adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apapun hasilnya nanti itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mau gagal, mau berhasil, mau seperti apapun lah pokoknya ya. Oke, terima kasih banyak Bila karena udah berkenan hadir di sini, bercerita dan berbagi pengalamannya ke sobat sport. Semoga Bila sukses selalu, sehat selalu, nanti ditunggu ya datang ke sini lagi dengan prestasi terbarunya gitu. Dan itu dia sobat sport obrolan kita dengan Bila hari ini. Semoga teman-teman bisa ngambil nilai-nilai positifnya dan semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi juga buat yang menonton. Bila juga ceritanya bisa jadi motivasi buat siapapun yang menonton. Dan itu aja, terima kasih sudah selalu bersama Sportholic dan sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!